44. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian disintegritas bangsa. Disintegritas bangsa adalah proses memudarnya kesatuan dan persatuan dalam suatu negara yang dapat mengarah pada perpecahan. Dalam konteks Indonesia, disintegritas bangsa adalah ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ciri-ciri disintegrasi bangsa, beberapa tanda terjadinya disintegrasi. Yang pertama adalah muncul konflik sosial antar suku, agama, dan ras. Yang kedua, melemahnya rasa nasionalisme. Yang ketiga, tidak patuh terhadap hukum. Yang keempat, banyaknya gerakan separatis. Yang kelima, ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dan yang terakhir adalah mudah terprovokasi dengan isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Belasya Putri dengan NPM 25733036. Di sini saya akan menyampaikan beberapa faktor penyebab disintegrasi bangsa. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal memiliki beberapa poin. Yang pertama, keberagaman yang tidak dikelola dengan baik atau sara. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, lemahnya penegakan hukum. Yang keempat, krisisnya kepercayaan terhadap pemerintah. Yang lima, kurangnya pendidikan karakter. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal memiliki beberapa poin. Yang pertama ada pengaruh globalisasi. Yang kedua, campur tangan dengan negara lain. Dan yang ketiga, penyebaran ideologi asing. Yang kelima, informasi hoax dari luar. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Bentuk-bentuk disintegrasi. Yang pertama, ada konflik horizontal dalam kurung antar masyarakat. Yang kedua, konflik vertikal dalam kurung rakyat vs pemerintah. Yang ketiga, gerakan separatis dalam kurung ingin memisahkan diri. Yang keempat, tawuran dan kekerasan massal. Yang kelima, penyebaran ujaran kebencian. Hai teman-teman, coba kita bayangkan kalau sebuah bangsa tidak lagi bersatu, apa yang akan terjadi? Yang pertama itu ada perpecahan bangsa, yang artinya masyarakat yang selalu saling mendukung justru terpisah menjadi kelompok-kelompok yang saling berlawanan. Lalu yang kedua itu ada munculnya kerusuhan dan kekerasan. Karena perbedaan yang tidak diselesaikan dengan baik akhirnya berubah menjadi konflik yang merugikan semua pihak. Yang ketiga itu ada kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi itu dalam kondisi tidak aman. Orang sulit bekerja, usahanya terganggu, dan perekonomian menjadi menurun. Yang keempat itu ada hilangnya rasa aman. Di sini tuh maksudnya masyarakat hidup dalam ketakutan, tidak merasa nyaman, bahkan untuk beraktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, melemahnya negara. Maksudnya itu adalah jika kondisi ini terus terjadi, negara akan kehilangan kekuatan dan kepercayaan, baik dari rakyatnya sendiri maupun dari dunia luar, teman-teman. Namun, di balik semua dampak negatif itu, ada sedikit hal positif yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama itu, kita bisa menyadari pentingnya persatuan. Ini maksudnya itu kita belajar bahwa tanpa peraturan, kehidupan akan jauh lebih sulit. Yang kedua itu, bisa mendorong perbaikan kebijakan pemerintah. Artinya itu, pemerintah akan berusaha memperbaiki aturan agar kejadian serupa tidak terulang lagi, teman-teman. Contoh kasus integrasi di Indonesia. Sekarang kita lihat contoh nyata yang pernah terjadi di Indonesia, teman-teman. Yang pertama itu ada gerakan Aceh Merdeka. Gerakan ini muncul karena adanya ketidakpuasan, sehingga sebagian masyarakat ingin memisahkan diri dari Indonesia. Yang kedua itu ada organisasi Papua Merdeka. Ini juga merupakan gerakan yang memiliki tujuan untuk berdiri sendiri sebagai negara terpisah.
ketiga itu ada kerusuhan Mei 1998. Pada saat itu kondisi ekonomi dan sosial sedang kritis, sehingga memicu kerusuhan besar yang berdampak luas bagi masyarakat. Yang keempat itu ada konflik antar suku dan agama di beberapa daerah. Perbedaan ini tuh yang seharusnya menjadi kekayaan justru berubah menjadi sumber konflik karena kurangnya toleransi. Jadi, dari sini kita belajar bahwa menjaga persatuan itu sangat penting. Karena tanpa persatuan, semua bangsa bisa mengalami perpecahan, teman-teman. 7. Upaya mencegah disintegrasi bangsa. A. Upaya pemerintah. Yang pertama, menegakkan hukum secara adil. Yang kedua, mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, memperkuat pendidikan nasionalisme. Yang keempat, menjaga stabilitas politik. B. Upaya masyarakat. Yang pertama, menghargai keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, tidak mudah terprovokasi. Yang ketiga, menjaga toleransi. Keempat, aktif dalam kegiatan sosial. C. Peran pelajar. Pertama, belajar dengan baik. 2. Menjunjung persatuan. 3. Bijak menggunakan media sosial. 4. Menolak hoax dan ujaran kebencian. Hubungan dengan nilai nasional, disintegritas bertentangan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kemudian, kesimpulannya yaitu disintegritas bangsa merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa harus bekerja sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan.